Perkenalkan, nama saya Vicky Nuriman, angkatan 2020 UIN Suskaryau. Di video kali ini saya akan membawakan materi tentang praktek lapangan tentang pengenalan tanaman lokal ataupun disebut dengan mencari komoditas plasma nutfah. Jadi di sini ada dua, saya menggunakan bunga mawar dan cabai. Oke, langsung saja masuk ke plasma nutfah komoditas bunga mawar. Bunga mawar itu memiliki nama Latin Rosa. Baru kita cari urutan taksonnya. Yang pertama dari kingdomnya yaitu Plantae, dan divisi Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Rosanaleas, familia, kalau familinya Rosacea, genusnya Rosa. Kalau baru spesiesnya masih banyak karena masih ada yang bunga mawar yang berwarna putih, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna pink, dan lain sebagainya. Lanjut ke definisi dari bunga mawar. Mawar adalah suatu jenis tanaman semak dari jenis Rosa, sekaligus nama bunga yang dihasilkan tanaman ini. Mawar terlihat mawar liar biasanya terdiri dari 100 spesies lebih. Kebanyakan tumbuh di bagian utara, di bagian bumi utara yang berudara yang sejuk gitu maksudnya. Spesies mawar umumnya merupakan tanaman semak berduri ataupun tanaman memanjat, yang mana tinggi mawar itu berkisar antara 2 sampai 5 meter. Walaupun jarang ditemui, tinggi tanaman mawar merambat di tanaman lain bisa mencapai 20 meter. Mawar tumbuh baik ada dua kategori, yaitu di ketinggian 560 sampai 800 meter dpl di atas permukaan laut, yang mana suhu udara minimum 16 sampai 18 derajat Celcius dan maksimum sampai 28 sampai 30 derajat Celcius. Dengan kategori kedua, ketinggian 1100 di atas permukaan laut dengan suhu udara minimum 14 sampai 16 derajat Celcius dan dengan suhu maksimum 24 sampai 27 derajat Celcius. Dan yang kategori ketiga, ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut dengan suhu minimum 13,7 sampai 15,6 derajat Celcius dan dengan suhu maksimum 19,5 sampai 22,6 derajat Celcius. Bunga mawar sendiri masuk dalam kategori bunga lengkap, yang mana kalau bunga lengkap itu meliputi adanya kelopak bunga, mahkota bunga, putih, benang sari, dan lain-lain sebagainya sebagai kategori dari komponen bunga lengkap. Mawar merupakan komoditas hortikultura yang bernilai ekonomi tinggi dan banyak diminati konsumen serta banyak dibudidayakan secara komersial. Tanaman mawar biasanya dipropagasi secara konvensional. Pemulihan tanaman mawar secara konvensional menghasilkan ribuan hibrida dan kultivar. Sebagian besar merupakan bunga ganda dengan daun dan mahkota berlapis. Permintaan bunga mawar potong menduduki peringkat pertama. Namun pengembangan bunga mawar potong di Indonesia tergolong lambat karena adanya kendala propagasi secara konvensional, sehingga seperti ketergantungan terhadap musim, masalah kesehatan dan penyakit pada tanaman, serta kecepatan
multi aplikasi yang rendah. Mungkin kita tahu bahwasannya fungsi dari ataupun manfaat dari bunga mawar adalah sebagai parfum minyak wangi dibuat dari minyak mawar yang merupakan salah satu jenis minyak atsiri yang diperoleh dari proses penyulingan bunga mawar ataupun daun-daun mahkotanya. Teknik penyulingan bunga mawar itu berasal dari Persia dan menyebar ke Arab lalu ke India. Namun bukan hanya itu saja fungsi dari bunga mawar. Manfaat bunga mawar bagi kesehatan juga ada, selain menjaga kecantikan kulit. Khasiat bunga mawar lainnya juga dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Baik itu menjaga sistem pencernaan, meredakan sakit kepala, menurunkan berat badan, menurunkan tingkat stres, dan lain sebagainya. Kalau untuk pupuknya sendiri, biasanya kalau orang-orang kampung biasanya memakai pupuk kandang, yaitu tai kambing yang biasa digunakan. Lanjut ke tanaman plasma nutfah komoditas cabai ataupun memiliki nama latin capsicum. Klasifikasi dan morfologi tanaman cabai adalah sebagai berikut. Yang pertama, kingdom plantae ataupun artinya tumbuhan, memiliki subkingdom Trachebionta ataupun tumbuhan berpembuluh. Superdivisi Spermatophyta ataupun menghasilkan biji. Divisi Magnoliophyta ataupun tumbuhan berbunga. Untuk kelasnya sendiri, Magnoliopsida berkeping dua ataupun dikotil. Subkelas Asteridea. Untuk ordo Solanales, famili Solanacea ataupun suku tarung-tarungan, genus Capsicum. Kalau spesiesnya banyak, ada Capsicum annum L, ada cabai rawit, ada cabai merah, ada cabai yang dari India yang pedas itu, banyak juga dari Indonesia. Kita tahu ada dua jenis cabai yang sering kita jumpai, adalah cabai merah dan cabai hijau. Cabai rawit ataupun Capsicum frutascens adalah buah dan tumbuhan anggota genus Capsicum yang buahnya tumbuh menjulang menghadap ke atas. Warna buahnya hijau kecil sewaktu muda dan jika telah masak berwarna merah tua. Bila ditekan buahnya terasa keras karena jumlah bijinya sangat banyak, yaitu biasanya digunakan untuk gorengan dan lain-lain sebagainya. Cabai rawit memiliki dua varietas besar, yaitu rawit hijau dan rawit putih, ataupun yang biasa kita jumpai adalah rawit merah, yang sering dipakai untuk kudapan gorengan dan lain-lain. Ada kemungkinan varietas rawit putih adalah hasil persilangan. Pada umumnya, cabai merah dapat ditanam di dataran tinggi maupun dataran rendah, yaitu antara 500 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut, yang terdapat di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Ya, kita tahu mungkin banyak perkebunan cabai itu di Jawa daripada di Sumatera. Sumatera mungkin ada sebagian di Padang. Meskipun luas lahan yang cocok untuk cabai masih sangat luas, tetapi penanaman cabai dataran tinggi masih sangat terbatas. Tanaman cabai ditanam pada tanah yang kaya humus, gembur dan sarang, serta tidak tergenang air, karena kalau tergenang air dia akan mudah terserang penyakit. Dengan pH tanah yang ideal sekitar 5-6,
Waktu tanam yang baik untuk lahan kering adalah pada akhir musim hujan, yaitu antara bulan Maret sampai bulan April. Untuk memperoleh harga cabai yang tinggi bisa juga dilakukan pada bulan Oktober dan panen pada bulan Desember, walaupun ada juga sedikit resiko kegagalan. Cabai rawit selain di Indonesia, ia juga tumbuh populer sebagai bumbu masakan di negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Kalau di Malaysia dan Singapura itu disebut cili, kalau di Filipina orang menyebut cabai, siling labuya, dan lain-lain. Buah cabai rawit berubah warna dan hijau menjadi merah sangat matang. Meskipun ukurannya lebih kecil dari varietas cabai lainnya, ia dianggap cukup pedas karena kepedasannya mencapai 50.000 sampai 100.000 pada skala Scoville. Lanjut ke identifikasi bagian-bagian tanaman. Untuk daun tanaman cabai bervariasi menurut spesies dan varietasnya. Ada daun yang berbentuk oval, ada yang berbentuk lonjong, bahkan ada yang iansat. Warna permukaan daun atas biasanya hijau muda, hijau tua, bahkan ada yang hijau kebiru-biruan. Ukuran panjang daun cabai antara 3 sampai 11 cm dengan lebar 1 sampai 5 cm. Lanjut ke bagian batang. Tanaman cabai merupakan tanaman perdu dengan batang yang tidak berkayu. Artinya, batang cabai adalah batang basah. Batang akan tumbuh sampai ketinggian tertentu, kemudian membentuk banyak percabangan. Untuk jenis cabai rawit, panjang biasanya tidak melebihi dari 100 cm ataupun 1 meter. Namun untuk jenis cabai besar, panjang batang ketinggian dapat mencapai 2 meter bahkan lebih. Lanjut ke bagian akar. Tanaman cabai memiliki perakaran yang cukup rumit dan hanya terdiri dari akar serabut saja, tidak dari akar tunggang. Biasanya di akar terdapat bintil-bintil merupakan hasil simbiosis dengan beberapa mikroorganisme. Meskipun tidak memiliki akar tunggang, namun beberapa akar tumbuh ke atas ke arah bawah yang berfungsi sebagai akar tunggang yang semu. Untuk bunganya sendiri, tanaman cabai juga bervariasi namun memiliki bentuk yang sama, yaitu berbentuk bintang. Biasanya dalam satu tandan biasanya terdapat 2 sampai 3 bunga saja. Kecuali dengan cabai yang sudah mendapatkan perlakuan khusus. Untuk diameter bunga antara 5 sampai 20 mm. Tanaman cabai ditanam di lahan dengan jumlah yang banyak. Hasilnya lebih baik dibandingkan dengan tanaman cabai yang ditanam sendirian. Untuk penyerbukan tanaman cabai biasanya dibantu dengan angin ataupun lebah. Kecepatan angin yang dibutuhkan untuk sebagai penyerbukan adalah 10 sampai 20 km per jam. Angin sepoi-sepoi. Angin yang terlalu kencang justru akan merusak tanaman cabai. Sedangkan penyerbukan yang dibantu oleh lebah dilakukan saat lebah tertarik mendekati bunga tanaman cabai. Jadi kalau ada lebah, biar aja agar supaya terjadi penyerbukan. Untuk buah dan biji merupakan buah cabai merupakan bagian tanaman yang paling banyak dikenal dan memiliki banyak varietas. Terdiri dari 11 tipe. Banyak sih, hanya tipe bentuk buah cabai dengan tipe Ollongatebel dan Blockibel dianggap sama.
Pupuk yang biasa digunakan untuk tanaman cabai adalah pupuk kimia dengan dua fungsi, yaitu merangsang pertumbuhan tanaman dan merangsang pertumbuhan buah. Kedua pupuk tersebut memiliki kelebihan, yaitu pertama, cabai lantas pupuk mana yang untuk tanaman berusia 10-30 hari disarankan untuk menggunakan pupuk urea. Hal ini dikarenakan pupuk urea dapat merangsang tunas baru pada tanaman cabai yang berada dalam polybag. Kalau untuk tanaman 10 hingga 30 hari disarankan untuk pakai pupuk urea. Banyak sekarang pupuk urea kan. Untuk merangsang pertumbuhan buah, biasanya orang memakai menggunakan pupuk NPK Mutiara 1616. Pupuk NPK dapat merangsang pertumbuhan buah dan calon buah pada tanaman cabai. Disarankan menggunakan pupuk ini pada tanaman cabai berusia 30-50 hari. Untuk membuatnya dibutuhkan air sebanyak 1 liter dan pupuk NPK Mutiara 1616 sebanyak 1 sendok makan, lalu diaduk hingga larut. Sama halnya dengan penyiraman pupuk urea. Saat penyiraman pupuk NPK dihindari mengenai batang, karena jika terkena batang, tanaman akan stres dan menyebabkan layu atau juga bisa dapat terjadi kematian pada tanaman. 1 liter larutan pupuk NPK bisa digunakan untuk 6 batang cabai dan polybag.